Apakah bisa terlihat, Coach, untuk Belum, presentasi saya? belum. Belum. Sudah di-share kah? Di-share via Zoom? Ya, oke. Apakah terlihat, Coach? Sudah terlihat? Sudah, sudah. Oh, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Dr. Agung dan rekan-rekan yang saya hormati. Pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk presentasi saya yang berjudul Peningkatan Kompetensi Melalui Coaching, dan materi yang akan saya sampaikan adalah pemahaman coaching dan rencana bisnis coaching. Materi yang akan saya sampaikan ini merupakan syarat kelulusan CGIE di MCI sebagai guru coach profesional. Nah, saya tadi menyebutkan untuk MCI. MCI merupakan Masyarakat Coach Indonesia. Lewat aja. Ya, ini lewat. Oke. Ya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi? Salah satunya dengan melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui coaching. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman coaching melalui ada tiga hal yang harus saya sampaikan, mulai dari pengetahuan, pengertian, perbedaan struktur coaching, model dari kelas esensial, mahir, dan profesional. Dan pengalaman yang dapat saya sampaikan adalah melaksanakan pro bono coaching 3 kali secara daring dan 2 kali secara luring, menyelenggarakan event komunitas coaching di komunitas guru Normada, normatif adaptif, komunitas guru penggerak, dan komunitas bengkel kreativitas, mendapatkan materi esensial, mahir, dan profesional yang dapat diterapkan menjadi host, siniar, dan moderator, dan juga tergabung dalam komunitas positif yaitu MCI. Dan selanjutnya saya juga bisa mentransformasi diri, perubahan pola pikir yang lebih positif dan lebih bersabar, dan ketekunan mempelajari materi khusus, serta bersyukur berada di komunitas MCI. Kemudian untuk pemaknaan, belajar coaching ini saya maknai sebagai sesuatu yang menyenangkan karena dapat memiliki komunitas yang positif, dan juga saya bisa mengembangkan potensi saya, dan belajar dari kursus MCI ini merupakan ilmu yang harus dipraktikkan dan secara konsisten agar bisa melewati berbagai rintangan. Sebentar kok nggak bisa. Ya, di sini ketika menghadapi Gen Z, salah satu yang harus kita hadapi adalah Gen Z yang merupakan usia remaja yang memiliki karakteristik senang berekspresi namun mudah mengeluh. Nah, di sini coaching hadir. Nah, solusinya merupakan MCI memiliki definisi coaching. Kemudian, apa itu coaching? Merupakan kata-kata yang sangat bermakna, ada memfasilitasi, membangun impian, mentransformasi, teman berpikir, memberdayakan, membangkitkan potensi, menggali potensi, dan kemitraan. Dan akhirnya, saya dapat memberikan makna coaching, bahwa coaching adalah percakapan intensif seorang coach, memfasilitasi coaching, menemukan tujuan, memperjelas tujuan, menyusun rencana langkah, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan MCI. Kemudian, ada perbedaan yang harus kita pahami bahwa Oke, coaching ini dan dilewatkan saja. counseling. Dan selanjutnya, untuk menghadapi perbedaan ini, sebentar coach, ini agak susah untuk struktur struktur coaching yang harus kita miliki sebagai seorang coach, mulai dari framing pembuka, SMART goal, score, kemudian kesimpulan dan eksperimen, dan juga closing. Manfaat coaching bermanfaat untuk siswa, UMKM, wirausahawan, Oke, ini pegawai lewat saja. swasta. Lewatkan saja. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita pelajari ketika mengikuti MCI, ada 6 model kelas esensial, 6 model kelas esensial, 6 model kelas mahir, dan juga kelas profesional. Kemudian dari mindset coaching ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa memiliki sertifikat guru coach profesional, dan saya mendapatkan sertifikat untuk public speaking, dan memiliki sertifikat NLP di
eh, organisasi lain, memiliki sertifikat guru motivator literasi dan sertifikat guru penggerak, masih aktif bekerja di SMK Negeri 1 Purwodadi dan sering mengikuti kegiatan yang saya berperan sebagai Oke, pembawa acara. ini kita lewatkan saja business coaching. Baik, baik. Selanjutnya untuk yang harus kita pelajari untuk satu untuk pasar yang harus yang dimiliki yaitu pasar bisnis coaching. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, makanya saya juga bergerak di bidang pendidikan. Saya memiliki komunitas guru penggerak Normada. Saya tergabung dalam beberapa kelompok dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah, komunitas komunitas guru motivator literasi, dan harapan saya nanti memiliki pelanggan baik dari murid. Saya juga tergabung dalam komunitas Langkah Dansa sebagai sasaran untuk Prabono Coaching saya untuk memperlancar dan menambah jam tayang saya. Dan juga guru mahasiswa mahasiswi UT yang bisa saya jadikan untuk praktik Prabono Coaching. Dan selanjutnya langkah yang harus saya lakukan tentunya membuat grup komunitas coaching belajar di Grobogan, menyelenggarakan webinar gratis Prabono Coaching training dan mentoring. Kemudian untuk nilai tambah yang akan saya miliki, saya akan memberikan training di komunitas guru Normada, maksud saya Prabono Coaching sekali dalam sebulan, dan siap untuk menjadi konsultan mereka ketika Normada itu adalah guru normatif adaptif yang kebetulan saya adalah ketua komunitas, ketua program studi dari Normada tersebut. Kemudian saya juga harus aktif di media sosial yang kontennya khusus mengenai coaching, dan juga untuk layanan berbayar akan saya tawarkan untuk kepala sekolah, pengawas, dan eh, selanjutnya untuk produktivitas, saya akan memberikan coaching untuk komunitas guru Normada, Pro Bono Coaching sekali dalam sebulan, dan siap menjadi konsultan, aktif di media sosial. Untuk kompetensi yang saya miliki, saya menjadi guru motivator literasi, guru penggerak, ketua Normada, memiliki komunitas belajar, kemudian pembina ekstrakurikuler. Untuk promosi, saya akan mengaktifkan media sosial saya yang karena dapat dimiliki secara gratis, dan juga saya akan menggerakkan ekstrakurikuler bengkel kreativitas yang bisa saya jadikan ajang kolaborasi untuk membuat konten bersama murid saya. Selanjutnya, bentar, untuk entrepreneurship dari pasar-pasar bangsa yang ada di Jawa Tengah, karena di bidang instansi pendidikan banyak sekali 2.000 sekolah SMA, SMK ya, dan juga saya memiliki komunitas guru motivator literasi, guru penggerak yang di dalamnya terdapat juga eh, PP dan juga Fasil, yang jika digabungkan sekitar 2 miliar. Di sini saya ambil per 10% keuntungannya dari 200 sekolah, kira-kira 200 juta per tahun, dan mendapat bersihnya nanti 200 per tahun di tahun 2027 dengan dengan mempertimbangkan hambatan akan terpenuhi. Kemudian pelanggannya, saya mentargetkan dari 200 juta per tahun tersebut untuk membranding diri dari media sosial tentang coaching sekitar 5%, yaitu kurang lebih 10 juta. Nilai tambah yang saya perkirakan sekitar 20-30% dari target minimal dengan memberikan 5-10 juta paket coaching, antara lain memberikan paket coaching 4-5 kali, dan saya memberikan bonus untuk satu kali coaching. Kemudian untuk produktivitas pendapatan coaching sebulannya 5-16 juta per bulan dengan biaya operasionalnya antara 1 juta per bulan yang akan digunakan untuk misalnya memberikan kuota, internet, dan sebagainya. Untuk kompetensi, biaya untuk training, saya harus meningkatkan kompetensi diri saya, dan saya akan mengikuti terus program-program dari MCI yang saya targetkan, dan saya juga akan mengikuti kemampuan saya dalam menulis. Jadi saya akan tergabung dalam kepenulisan bersama Mbak Aci TM yang penulis salah satu novel yang terkenal yaitu Insya Allah Sah. Ya, mengapa saya harus memperdalamnya? Karena saya juga ingin membukukan materi-materi yang saya dapatkan dan bisa menjadikan literasi untuk semua orang.
Kemudian untuk promosi, saya tetap menggunakan untuk media sosial. Selanjutnya, untuk slide berikutnya, dari rencana bisnis coaching ini harus memiliki tujuan atau smart goal-nya. Ya, smart goal-nya saya harus bisa menjadi master coach dengan meraih income 200 juta per tahun di tahun 2027. Ini merupakan tujuan saya yang smart goal. Dari latar belakang mengenai keterpenuhan hidup bahwa manusia itu harus memiliki diwujudkan dalam aktualisasi diri dan juga eh, kita harus berkontribusi. Nah, di sini spesifiknya bisa saya lebih spesifikkan untuk membangun bisnis coaching ini dengan menghasilkan 200 juta per tahun pada tahun 2027 berawal dari Prabono Coaching untuk menambah jam tayang yang Prabono Coaching itu saya latih dari ketika beraktivitas dengan murid, kemudian juga mahasiswa UT, kemudian measurable, saya mentargetkan omsetnya rata-rata 5 sampai 16 juta per bulan dengan minimal 10 kali klien setiap bulannya. Eh, Kemudian untuk achievable, membranding coach profesional melalui media sosial, menawarkan program coaching dan bergabung di organisasi MCI. Kemudian untuk relevan, berdasarkan visi dan misi MCI yang telah disebutkan tadi di slide saya di awal bahwa tujuannya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024, 2045 yang berdampak positif terhadap pendidikan dan guru mampu mengembangkan potensi dan selalu bertumbuh untuk membangun bisnis. Dan untuk berwaktunya, untuk time bond-nya mencapai target 200 juta per tahun dalam waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 2027. Slide selanjutnya, langkah-langkah yang harus saya tempuh menjadi harapan saya bisa menjadi master coach melalui dan meraih income, maaf ini 200 juta per tahun di tahun 2027. Berawal dari coach profesional yang saat ini saya mulai membranding diri menjadi coach profesional di media sosial, menjalankan pro bono coaching sebanyak mungkin, mengaktifkan semua sumber daya yang saya miliki, salah satunya dengan komunitas yang saya miliki, yaitu Normada, MGMP, Guru Penggerak, dan Bengkel Kreativitas. Kemudian di tahun 2025 ini saya sangat berharap bisa menyelesaikan sertifikasi Master Coach dan melaksanakan pro bono coaching karena saya memiliki murid, saya akan menemui murid untuk melakukan pro bono coaching dan saya berharap bisa menemukan klien untuk bisa saya menjadikan klien berbayar dan mengadakan webinar gratis untuk di komunitas MGMP, Guru Normada dan Guru Penggerak. Pada tahun 2026 eh, harapan saya menyelesaikan sertifikat Master Coach ini saya tingkatkan untuk Prabono coachingnya dan juga untuk coaching berbayarnya. Di tahun 2027 sama saya meningkatkan Prabono coaching dan juga untuk coaching berbayar dan juga harapan saya sudah memiliki minimal klien yang aktif 20. Untuk sumber daya yang saya persiapkan adalah memiliki buku video modul guru coach profesional dari MCI. Alat yang saya gunakan, saya mendapatkan sertifikat guru coach profesional yang harapannya juga nanti akan meningkat menjadi master coach. Dan cara dan strategi yang saya hadapkan adalah melakukan webinar coaching gratis untuk menarik orang-orang mengenai apa itu coaching, kemudian Prabono coaching, komunitas yang saya miliki akan saya aktifkan, dan tentunya saya membutuhkan dukungan dari Ketua MGMP Bahasa Indonesia, Ketua MKKS, kemudian Kepala Cabang Dinas, karena pengaruh dari Kepala Cabang Dinas sangat penting untuk meminta bahwa guru-guru yang ada di Kabupaten Grobogan, khususnya di Cabang Dinas Pendidikan 4, untuk tertarik mengenai coaching. Dan networking ini saya memiliki dari beberapa komunitas-komunitas yang saya ikuti. Aset komunitas saya adalah komunitas guru penggerak. Sebagai ketua komunitas di Guru Penggerak Angkatan 8 untuk PP Bu Rahayu yang berjumlah sampai 6 sampai 10 guru penggerak. Jadi di sini masih bersifat sedikit karena eh, SMK memang sedikit untuk yang guru penggerak di Angkatan 8. Namun di sini di sekolah saya sudah ada yang menjadi PP
Jadi sekitar 10 guru penggerak dan PP. Kemudian untuk komunitas guru Normada, saya sebagai ketua program studi normatif adaptif yang berjumlah kurang lebih 50 guru di SMK Negeri 1 Purwodadi. Kemudian saya juga memiliki komunitas Langkah Dansa. Eh, Tentunya para anggotanya akan menjadi coach karena sebagian besar juga merupakan guru yang memiliki hobi yang sama terhadap Langkah Dansa dan ini memiliki 30 orang anggota dan ini tidak hanya satu grup saja, ada beberapa grup dan ada beberapa nama grupnya. Kemudian untuk komunitas Bengkel Kreativitas merupakan saya sebagai pembimbing ekstrakurikuler yang merupakan memiliki beberapa divisi tentang bakat dan minat siswa dan di sini sekitar 30 orang yang aktif, namun untuk tergabung secara keseluruhan terdaftar eh, ada 100 orang, namun yang aktif sekitar 30 orang. Kemudian saya memiliki grup untuk guru motivator literasi yang dulu penjaringannya melalui penulisan artikel dipilih satu Indonesia 1.000 guru di seluruh Indonesia. Action plan yang saya miliki mulai dari tahun 2025, 2026, dan 2027, tentunya saya eh, akan selalu mengikuti training dan juga mencoba untuk menyelenggarakan webinar. Ini merupakan pancingan untuk orang-orang agar tertarik mengenai apa itu coaching, kemudian mentoring, dan dalam mentoring ini tentunya saya akan eh, merepot merepoti atau meminta bantuan dari para coach yang sudah master seperti Coach Gung, Coach Utoro, dan Dokter Agung. Selanjutnya untuk Prabono Coaching, saya setiap hari bisa bertemu sekitar 200 orang anak didik saya. Jadi saya akan memanfaatkan Prabono Coaching ini dengan banyak berlatih dengan murid saya. Dan dari coaching berbayar ini, saya berusaha harus mendapatkan klien 24 dalam setahun. Di tahun 2026 ini akan saya tingkatkan dari beberapa yang sudah saya targetkan sampai ke tahun 2027 sehingga saya bisa mencapai untuk target yang saya targetkan tadi. Ini adalah dokumentasi event komunitas yang pernah saya lakukan. Ini merupakan komunitas guru Normada, terus kemudian ini adalah komunitas guru penggerak, dan juga ini aktivitas bersama murid saya yang pada waktu dulu praktik coaching dan mereka tampaknya mulai tertarik dengan apa itu coaching. Ini testimoni dari refleksi peserta ke event komunitas dari Bu Kemi dan juga Bu Puji Lestari. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indra, cukup lengkap gitu ya. Dan uh, beberapa feedback ya, beberapa feedback. Pertama Bu, Ibu Ibu itu memindahkan naskah handout gitu ya ke dalam slide gitu ya, sehingga alih-alih saya mendengarkan Ibu, saya bisa baca sendiri lebih cepat Bu. Gitu ya. Jadi jadi Ibu presentasi belum selesai, saya sudah baca satu slide gitu ya. Jadi feedback saya kalau Ibu presentasi tidak harus kata demi kata Ibu eh, tayangkan di slide gitu ya. Cukup poin-poin penting dan kemudian Ibu menerangkan sehingga itu membuat audiensnya memperhatikan Ibu gitu ya. Tadi kan Bu hanya membaca persis kata demi kata yang ada di slide kan. Saya bacanya lebih cepat dari Ibu gitu kan karena Ibu harus harus memastikan pengucapan benar. Saya sekilas saya sudah. Oke. Boleh Bu dari mulai yang pertama ya. Boleh dan saya melihat Ibu ini banyak redundant ya. Redundant itu diulang, 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 diulang. Mungkin dibuat lebih efektif saja hal-hal yang tidak perlu dihilangkan Bu gitu ya. Dari saya yang tidak perlu itu adalah hal-hal yang tidak ada di dalam materinya masyarakat khusus Indonesia, dihilangkan saja. Begitu. Jadi cukup tadi Ibu di depan tadi sudah memberikan pengantar, boleh ditayangkan slide yang tadi apa yang akan dipresentasikan tadi sudah jelas gitu kan. Pengetahuan, pemahaman dan pemaknaan gitu ya. Tapi itu saya kok Ibu berulang-ulang gitu ya. Menyampaikan pemahaman, pemaknaan ini kok ada beberapa kali diulang di slide gitu. Jadi mungkin disederhanakan saja. Coaching itu sederhana, Bu. Ketika menjadi tidak sederhana, berarti perlu di-coaching lebih detail. Karena menjadi terlalu banyak, too much information, itu malah kita tidak mendapatkan apapun. Ini boleh mundur, Bu. Ini oke.
Oke, mulai dari yang pertama. Yuk, saya feedback ya. Yang pertama, slide nomor satu. Oke, ini nggak usah lah, Bu. Ini nggak usah dipresentasi. Kecuali Ibu mau presentasi ke orang luar gitu. Bukan presentasinya ke sama-sama MCI lah, kami tahu gitu ya. Itu nggak usah gitu kan. Kemudian next. Oke, ini juga tidak perlu. Lanjut gitu ya. Nah, mestinya ini yang akan dipaparkan kan, betul ya, pengetahuan dan lain-lain. Nah, ini saya tidak, tadi kok saya tidak melihat ini muncul di slide-nya, Ibu. Coba next selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, yes. Oke, ini Ibu langsung pengetahuan, pemaknaan, pengalaman, dan pemaknaan. Ini tadi kayaknya nggak salah diulang lagi di slide berikutnya. Next. Oke, ini definisi kucing masyarakat kos Indonesia. Nah, kalau definisi kucing masyarakat kucing, sampaikan saja definisi kucing masyarakat Indonesia. Tidak perlu menggunakan judul meningkatkan kompetisi melalui kucing. Serba-serbi Gen Z ini kan tidak ada relevansinya dengan definisi kucing, Bu. Jadi, Ibu terlalu banyak memberikan informasi. Dan biasanya dalam sebuah slide, itu satu slide satu ide, Bu. Jadi kalau misalnya slide Ibu mengatakan, definisi kucing menurut MCI, ya sudah Ibu sampaikan definisi kucing menurut MCI. Gitu ya. Baik. Oke, jadi cukup definisi kucing menurut MCI. Oke, selanjutnya next. Nah, ini mestinya setelah kucing kan yang ditanyakan apa bedanya kucing dengan yang lain, kemudian modul esensial, modul modul mahir itu kan. Saya tidak melihat itu. Ini tidak perlu ada, Bu. Ini nggak perlu ada. Oke, next. Oke. Nah, ini redundant kan. Tadi kan sudah diulang, kenapa Ibu ulang lagi di sini gitu ya. Ini pengulangan-pengulangan semacam ini tidak perlu, Bu. Ini membuat terlalu penuh. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan, oke, definisi coaching ya sudah definisi coaching. Menemukan tujuan, memperjelas tujuan, oke. Ini oke gitu ya. Cukup definisi. Definisi itu bukan makna. Makna itu adalah apa yang Ibu berikan terhadap yang sudah pengetahuan Ibu. Ini pengetahuan, ini bagiannya pengetahuan. Oke, next. Slide-nya. Oke. Langsung ini aja Bu tadi Bu gitu. Jadi yang tidak penting lewatkan saja dan meningkatkan kompetensi Hmm. diri lewat coaching ini kan ini bukan judul Bu. Ini lebih baik perbedaan coaching dengan yang lainnya sehingga malah saya terkecoh dengan apa sih kok meningkatkan kompetensi diri melalui coaching ini apa gitu. Mestinya judulnya kan perbedaan coaching dengan yang lainnya. Oke, next. Jadi nanti video dicek lagi ya nanti mana. Baik. Oke, sama ini Bu. Ini berarti kalau Ibu menjelaskan general pattern gitu ya Ibu tulis satu slide ini general pattern, framing pembuka, smart goal, skor, kesimpulan, ekspektasi, dan feedback. Cukup itu, Bu. Proses dasar coaching diberikan di slide yang lain gitu. Jadi jangan satu slide Ibu memberikan banyak sekali informasi. Oke ya, proses dasar coaching sama general pattern oke. Ini juga tidak ada relevansinya yang ini, turut slide berikutnya. Oke, ini nggak perlu, Ibu, nggak perlu dalam ujian ya. Nah, ini mestinya. Ibu boleh memberikan pengantar. Oke, ini kan judul modul ya, gitu ya. Lalu apa yang Ibu pelajari di komunikasi NLP, di fasilitasi, Ibu bisa memberikan keterangan di masing-masing itu. Gitu. Tidak harus panjang, tetapi sekedar kami tahu bahwa Ibu tahu tentang model ini. Oke, next Bu. Ini terlalu banyak itu isiannya. Ini juga saya tidak tahu. Saya yakin Ibu menggunakan petunjuk yang ada di modul bisnis modul 18 kalau tidak salah ya. Pemahaman, oke, oke, Bu. Ini too much informasi dan Ibu kalau Ibu baca, Ibu sebenarnya mengulang-ulang, gitu kan? Saya komunitas ini tuh diulang sampai akhir, Bu. Jadi cukup sekali saja disampaikan, tidak perlu diulang-ulang. Oke ya. Nah, sekarang Bu untuk bisnis coaching, Ibu tadi, oke yang tadi apakah ada pertanyaan dulu Bu yang pengetahuan, pemahaman dan ini aman? Yang bagian depan ini kan kita sekarang mau masuk ke bisnis ya. Jadi yang saya tadi sampaikan yang tidak perlu tidak usah ditayangkan itu. Untuk keperluan ujian ya, kalau Ibu keperluan sosialisasi sama dan saran saya satu slide satu ide gitu. Cukup poin-poinnya saja tidak perlu semua kalimatnya dipindahkan ke situ. Oke, sekarang kita bisnis coaching, Bu. Bisnis coaching itu Ibu menggunakan ini oke, tetapi berikanlah menjadi lebih sederhana yang Ibu pahami. Oke, berarti tujuan Ibu apa untuk membangun bisnis itu? Bentar, Coach. Ini suara saya terdengar nggak, Coach? Terdengar, terdengar. Oh, berarti belum. Iya. Bagaimana, Coach? Bisa diulang pertanyaannya? Oke, apa tujuan bisnis Ibu apa?
Untuk tujuan bisnis saya Mm-mm. agar Bapak guru, Bapak Ibu guru yang ada di Jawa Tengah itu mengetahui atau setidaknya memahami bahwa salah satu teknik untuk pengembangan diri dalam potensi potensi guru itu salah satunya dengan coaching. Nah, maka perlu untuk mempelajari coaching dan ketika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan coaching. Begitu, Coach. Oke. Itu tujuannya itu kan? Eh, Oke. Spesifiknya apa, Bu? Tujuan Ibu yang spesifik apa? memberikan membentuk budaya coaching di guru. Oke, apa ukurannya terbentuk budaya coaching? Ketika ada permasalahan diselesaikan secara coaching. Siapa yang menyelesaikan? Guru, Guru yang mana? guru yang ada di sekolah yang sudah mengetahui ilmu coaching. Dari mana Ibu tahu mereka sudah melakukan budaya coaching? Setidaknya tidak Oke, menggurui. oke, oke. Kebayangkan Bu bahwa Ibu Ibu belum smart tujuannya. Oke, tadi itu sebenarnya oke, Ibu pakai punya visi misi itu oke, boleh diturunkan Bu. Boleh diturunkan. Tadi Ibu sudah menuliskan kok tujuan smartnya apa itu sudah ada kok. Kenapa ketika saya tanya kenapa Ibu menjawab yang lain gitu ya? Turunkan Oh, di bagian bisnis coaching yang Ibu tujuannya bisnis Ibu yang apa? master coach itu ya, coach ya. Oke, oke. Ada Ini, yang smart gitu kan? ini ke, ini. Ya, oke. Sebelum disematkan, maka tujuannya Ibu apa sebenarnya? Ya. Ini saja, Bu. Ibu tidak perlu, saya bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kompetensi guru. Enggak, itu tanggung jawab pemerintah, Bu. Bukan tanggung jawabnya Bu Indra. Gitu ya. Sekarang tanggung jawabnya Bu Indra apa? Membuat bisnis ini. Bisnis Anda setelah jadi coach, Anda ngapain? Gitu ya. Oke, misalnya Ibu kemudian saya menjadi master coach dengan meraih income 200 juta per tahun. Ini ada dua tujuan. Ibu mau jadi master coach atau mendapatkan income 200 juta per tahun? Karena itu dua tujuan yang berbeda. Gitu ya. Maka boleh Ibu mau pakai yang mana gitu. Mau menjadi master coach-nya atau menjadi mendapatkan income. Ini dua tujuan yang berbeda, Bu. Master coach Oke, yakin jadi master coach. Apa syaratnya menjadi master coach? harus Prabowo coaching terus kemudian sudah lancar ketika eh, mengcoaching sudah Oke. selaras sesuai dengan struktur Mm-mm. struktur dari coaching seperti itu, coach. Oke. Tahu dari mana Ibu sudah selaras dan sudah lancar dengan melakukan coaching dan pro bono? Berapa jam pro bono target Ibu? Eh, Kalau master coach tentunya tanpa melihat catatan sudah mengetahui ketika mengkombinasikan semua sub skill-nya itu semuanya tercantum, semua dipraktikkan seperti itu, coach. Lah ya, lalu Ibu kapan mencapai master coach? Saya berharap bisa tahun 2020. Ya belum ya, belum ya. Makanya Bu, Iya, saya sih tidak tertarik menjadi master coach gitu ya iya. dan sebenarnya ada kerancuan gitu ya antara master trainer dengan master coach gitu ya. Dan saya tidak tahu kemudian banyak apa kerancuan antara master trainer dan master coach itu. Oke. Oke, Bu, kita lupakan itu dulu. Oke, saya sebenarnya lebih suka dengan ketika Ibu meraih income 200 juta. Ini jelas ukurannya, Bu. Hmm, Gitu ya, tapi terserah nanti Ibu mau pakai yang mana. Mestinya ketika oh bukan mestinya. Kalau Ibu kemudian targetnya 200 juta per tahun dari tahun 2027, maka pertanyaannya kapan Ibu mulai? hmm, Itu 200 juta per bulan itu kan apakah mendadak tiba-tiba Ibu dapat 200 juta bulan ini sebelumnya tanpa penghasilan tiba-tiba 200 juta kan tidak. iya, Betul kan? betul. Maka 3 tahun ini perlu di breakdown, Bu. Hmm, Perlu di breakdown. Tahun pertama berapa targetnya? Tahun kedua berapa targetnya? Tahun ketiga berapa targetnya? Begitu. Kalau kemudian Ibu memakai jangka panjang 3 tahun gitu ya, itu nanti tidak spesifik tiap-tiap langkahnya dan tidak smart. Saya di masyarakat Indonesia, saya sampaikan target MCI 5 tahun gitu ya. Tetapi saya breakdown tiap tahun dan saya apa yang saya lakukan tiap bulan, Bu. Nah, ini Bu tidak ada. Ibu hanya mengatakan, oke 3 tahun gitu ya. Kan tidak, nanti tidak serta-merta di tahun ketiga mendapatkan 200 juta. Gitu ya. Jadi Ibu
tadi yang mindset, pasar dan lainnya tadi boleh tidak usah dipresentasikan. Ibu mulai dari tujuan bisnis ibu apa? Gitu. Tujuan bisnis ibu apa? Tujuan smartnya apa? Gitu ya. Sama nih measurable omset rata-rata 5 sampai 16 juta per bulan. Mulai kapan, Bu? Gitu. Kalau kemudian 10 klien aktif berarti setiap klien bayarnya kan kurang lebih 500.000 sampai 1,6 kan? Tarif Ibu gitu. Nah, itu kan mestinya bagaimana saya punya 10 klien yang mau bayar 500.000 sampai 1,6. Itu yang ada dalam langkah-langkah tuh Ibu itu. Bukan uh, meminta izin komunitas ini, menggerakkan komunitas ini. Oh tidak, Bu. Ibu tidak akan mendapatkan klien dari menggerakkan hal-hal itu tadi. Ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan. Oke ya, jadi setelah rencana bisnis ini, nah sekarang ini diperjelas gitu ya. Relevansinya itu tidak usah berdasarkan MCI, Bu. Silakan bagi Ibu apa pentingnya tujuan Ibu ini. Apa pentingnya sih dapat 200 juta per tahun gitu ya. Atau apa pentingnya dapat 5 juta per bulan buat Ibu. Itu sebenarnya lebih relevan. Oke, next Bu. Boleh. Oke. Nah, ini langkahnya Ibu. Kalau Ibu mau pakai ini, coba breakdown 2025. Target 2025 apa? Lalu apa yang akan Ibu lakukan setelah lulus sampai akhir tahun? Targetnya Ibu berapa? Itu aja, Bu. Sehingga Ibu akan terlatih apa yang kemudian Ibu perlu lakukan langkah demi langkah tiap bulan. Karena kalau membuat breakdown 3 tahun, ini masih terlalu umum, Bu. Hmm. Begitu. Begitu ya. Coba berarti kan kalau setiap tahun Ibu 20 2027 tadi itu memiliki Iya. minimal 20 klien aktif. 20 klien aktif itu berarti eh, kalau membayar 1 juta gitu ya, Ibu tiap bulannya dapat 20 juta. Gitu, maka setahun dapat 200 jutanya itu dapat gitu. Tetapi supaya dapat 20 klien aktif itu apa yang perlu dilakukan? Itu. Jadi yang dilakukan itu tidak sekedar saya mengaktifkan media sosial, tidak, Bu. Tepatnya apa? Anda posting apa? Begitu Anda Hmm. melakukan webinar itu kepada siapa? Marketnya siapa? Bagaimana caranya Ibu promosi webinar? Itu langkah-langkahnya, Bu. Begitu ya. Jadi perlu di breakdown lebih detail soal itu. Jadi yang tidak penting-penting hapus saja, Bu. Slide-slide yang tadi saya sampaikan yang tidak penting itu hapus saja, gitu kan. Eh, saya lebih concern Ibu punya satu tujuan dalam bisnis ya, satu tujuan yang smart. Kemudian langkah-langkahnya smart juga. Spesifik apa? Jadi kalau misalnya Ibu mulainya nanti di bulan Mei, oke bulan Mei apa yang saya lakukan di bulan Mei? Gitu ya. Nomor satu, uh, mengadakan webinar. Oke, pesertanya siapa? Cara rekrutmen pesertanya gimana? Mencari klien pro bono. Oke, di mana mendapatkan klien? Berapa jumlahnya? Seperti itu, Bu. Jadi langkah itu ada sesuatu yang bisa dilakukan, bukan sesuatu yang apa yang masih dilakukannya apa? Contoh, membranding diri sebagai coach profesional gitu ya. Apa yang Ibu lakukan? Membranding diri itu apa yang Ibu lakukan gitu kan? Itu ya, Oh. jadi Hmm. boleh misalnya, oke, membuat edukasi di IG, FB, dan TikTok. Mulai kapan? Detail langkah-langkahnya. Hmm. Sehingga Ibu bisa melakukan rencana langkah-langkah ini untuk mencapai tujuan Ibu. Begitu kira-kira, Bu. Oke Boleh, ya? Oke, boleh dimatikan dulu? boleh bertanya, Coach. Oh, boleh. Ditutup dulu slide-nya, kalau begitu. Ada kaitannya dengan slide ini, Coach. Oh, oke, silahkan. Ini kan tadi Dokter Gung mengatakan kalau eh, per tahunnya ini di breakdown, berarti saya nanti membuatnya bulan ini apa begitu lebih spesifik begitu, Coach, maksudnya. Kalau saya maksudnya, Ibu, targetnya 2002, oke, 150 juta, kok sorry, 200 juta di 200. 2027 kan? Betul ya? Tadi ya, Betul, targetnya kan ya. 200 juta. Oke. Sekarang 2025 targetnya berapa, Bu, per tahun? 2025 berarti kalau 10 Nah, mestinya lima kan itu belas Ibu, ya, mestinya kan gitu. Kan iya, tidak 200 juta datang tiba-tiba, ya 200 iya, juta enggak kan? Maka tahun betul. pertama berapa target Ibu? Hmm, 10 juta. 10 juta per tahun? Iya.
Oke, ya it's okay. 10 juta per Iya. tahun. Oke, 10 juta per tahun berarti berapa per bulan? 10 juta. Berarti per bulannya 300. Tiga Iya ratus. betul. Oke, 300 ribu. Oke, Iya, lalu bagaimana cara dapat 300 ribu per bulan, Bu? 300 ribu untuk per bulan berarti saya akan Nah, menawarkan. eh, Menawarkan menawarkan untuk apa? jasa coaching Kepada siapa? kepada kepala sekolah saya, Oke, satu, kepada pengawas saya, pengawas dua, sekolah saya, tiga. Nah, kepada itu maksud saya, Bu. oh Ibu jadi jelas langkahnya kan? iya. Setelah tahu ya kan? Tapi kalau Ibu Mm, 200 apa 200 juta 3 tahun lagi apa yang dilakukan? Nggak tahu gitu. Tapi kalau oke, tinggal tinggal kita bikin set, Bu. Oke, Ibu menawarkannya kapan? Gitu. ya. Apa yang akan Ibu tawarkan? Berapa orang yang Ibu tawari untuk mendapatkan 300 ribu itu? Ya. Gitu. Itu maksudnya, Bu. Jadi langkah-langkahnya sungguh-sungguh smart, spesifik dan terukur. Ya. Misalnya Ibu mengatakan, oke untuk dapat 300 ribu per bulan, berarti saya nggak tahu itu satu kali sesi coaching atau berapa kali sesi, Bu? 300 itu? Satu kali Satu coaching. kali. Berarti Ya, tarifnya 300 maksudnya? iya, Oke, ya sudah. Berarti Ibu butuh satu klien yang mau di-coaching dengan harga 300 ribu, kan gitu kan? iya, Ya udah. Supaya dapat satu kali klien itu berapa orang yang perlu ditawari? iya. Nah, itu maksud saya, Bu. Hmm. Gitu. Ber- Jadi sedetail itu. hmm, Jadi Ibu nanti tahu, oke yang saya lakukan ini. Gitu. Berarti yang di langkah ini per tahunnya ini sama dengan yang harus ada smartnya yang ada di slide Iya, ini. langkah itu juga Yang smart, Bu. yang ini ya coach ya. Ya tentu Oh, saja tidak harus spesifik miserable enggak gitu ya. Jadi misalnya heeh. saya tanda misalnya Ibu bulan Mei. Bulan Mei saya menawarkan kepada 20 orang kepala sekolah, pengawas dan Hmm, guru misalnya. iya. Menawarkan coaching berbayar. Itu nah nanti tinggal ditanya target penawarannya dari berapa. Selamat datang Coach Soto. Iya, Begitu Bu. Jadi Iya. ini ini besar gitu ya, target yang besar dan saya suka dengan target Ibu. Boleh di breakdown menjadi target yang lebih kecil Iya. sehingga tahu gitu langkah yang dilakukan apa. Dan kalau langkah itu tercapai, saya yakin Ibu akan semakin confidence untuk mewujudkan langkah selanjutnya. Ketika Ibu bisa dapat 300 ribu per bulan, maka oh, oke, 300 dapat nih, 1 juta dapat nih. Gitu. Setelah 1 juta dapat, oh ini apa 5 juta dapat nih. Gitu. Itu Bu. Coach, satu Yes. lagi coach. Ya, Tadi kan saya yang tahun 2025 kan 10 juta oke. dengan tingkat kepedean dan lain sebagainya pertimbangannya coach. Nah, Hmm. berarti ketika 2025, 2026, 2027 saya Hmm. jumlahkan harus 200 juta begitu ya coach ya. Nah, saya tidak tahu, Ibu 200 juta itu per tahun itu dihitung kan, maksudnya Di, Ibu 200 juta itu di hanya tahun tahun 27. 2027 kan? Iya, Jadi dari Januari sampai Desember 2027 kan? iya Enggak. setelah 3 tahun ini tercapai 200 Ah, juta ini di tahun 2027 begitu maksud saya coach. oke. Biasanya sih membuat target per tahun, Bu. Oh Jadi iya, saya iya. tadi mengira 2027 Ibu dapat 300 juta gitu. Jadi Hmm, boleh dibuat per tahun aja, Bu. Targetnya hmm, 2000 berapa gitu. Jadi bukan kumulasi. ya, ya, Bukan ya. kumulasi. Ya, saya kalau diminta target sama Coach Toto, saya targetnya per tahun. Tahun ini, jadi tidak kumulasi dari dulu gitu, tidak. Tahun ini targetnya berapa, berapa. Terus nanti bulan ini target saya berapa, bulan depan target saya berapa. Oh ya. Gitu, Bu. Oke? keren. Terpental, terpental lempar semua balik ke ruangan. Sudah selesai semua kah?